Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya sudah ikut kajian sunnah, tapi saya lihat di masyarakat orang-orang yang sudah ngaji sunnah, muamalahnya kurang, bahkan terlihat angkuh atau tidak terbuka dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar merasa aneh seperti saya rasakan dan alami. Mohon nasihatnya untuk kami yang sudah mengenal sunnah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bergaul, bermasyarakat, bersosial. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal sama orang-orang musyrikin sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya. Dikenal sebagai orang yang jujur. Bagaimana masyarakat Quraisy bisa mengenal Nabi jujur? Apakah dia menyendiri terus atau dia berinteraksi? Dia berinteraksi. Kalau ternyata dia tidak berinteraksi, maka dia tidak akan dikenal sebagai orang yang jujur. Tapi Nabi dikenal orang yang jujur dan amanah karena dia berinteraksi, bergaul dengan yang lainnya. Namun dalam pergaulannya, dia bisa menjaga diri. Para pemuda yang kemudian minum khamar, yang berzina tidak diikuti oleh Nabi. Tapi Nabi tetap bergaul dengan mereka dan mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia dikenal sebagai orang yang amanah. Maka saya katakan, kita pun demikian. Kita bergaul dengan masyarakat. Kita tunjukkan bahwasanya sunnah Nabi adalah rahmat. Sunnah Nabi adalah indah. Orang kalau ngaji semakin tidak sombong. Orang kalau ngaji semakin sayang kepada istri. Orang kalau sudah ngaji semakin hormat kepada suami. Orang kalau sudah ngaji semakin baik sama tetangga. Orang kalau sudah ngaji semakin berbakti kepada orang tua. Itu baru ngaji yang benar. Seperti itu. Kalau ada orang minum khamar, minum bir, jangan ikuti-ikuti. Tapi kalau kita lewat depan dia, kita tegur, ngobrol sama dia, nggak jadi masalah. Tunjukkan kita bermasyarakat. Ada kerja bakti, kita ikut. Kalau ada acara maksiat, jangan ikut. Lagi dangdutan, jangan ikut dangdutan. Tapi kalau kerja bakti, ikut. Demikian. Wanita-wanita juga demikian. Kalau ketemu ibu-ibu di tengah jalan, salami. Lagi lewat depan orang, ditegur, disalami, misi bu, misi mbak. Ya. Tunjukkan bahwasanya kita ramah. Ya. Antum tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala dia di penjara, dalam penjara tersebut, ya, disebutkan oleh para ahli tafsir, saking baiknya Nabi Yusuf alaihissalam dikenal oleh orang-orang yang di penjara, sampai kalau ada di antara mereka keluar dari penjara, pingin di penjara lagi. Kenapa? Supaya bisa bergaul dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Demikianlah para anbiya, akhlak mereka mulia. Dan ingatkan, kesombongan itu memang sangat mudah terjadi dengan berbagai macam sebab. Ada orang dengan kejabatannya jadi sombong, dia merasa dirinya hebat. Ada orang dengan bintang-bintangnya dia merasa sombong, merasa dia sudah berada di puncak, merendahkan orang lain, apalagi dia sudah pakai baju tersebut. Ya. Timbul kesombongan dengan sendirinya. Ada orang karena hartanya dia sombong, ada orang karena ilmunya dia sombong. Karena dia sudah tahu, dia merasa orang lain tidak tahu. Dia sudah belajar sama para ulama, sudah belajar sama ustadz-ustadz, dia pamer, saya sudah belajar sama ini, sombong. Oleh karenanya seorang menjauhi sikap sombong. Ilmu juga bisa bikin orang sombong, dan kita dapati banyak orang sombong gara-gara ilmu. Dapati banyak orang sombong gara-gara ilmu. Harusnya seorang berilmu semakin tawadhu, semakin rendah diri, bukan semakin sombong, semakin sadar bahwasanya dia punya penuh dengan kekurangan, semakin sadar dia punya semakin banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin angkuh. Jadi saya katakan, bukan cuma harta yang bisa bikin sombong, ilmu juga bisa bikin sombong. Maka hati-hati, antum belajar ngaji bukan untuk sombong.